Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan part 2-nya. Dari nomor 11. Oke, kita baca ya. Potensial di suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah 800 volt. Kemudian, intensitas medan di titik tersebut 200 Newton per kolom. Maka besar muatan Q adalah, oke, kita tuliskan. Pertama yang diketahui ada potensial. Berarti V sama dengan 800 volt. Terbang 800-nya. 800 volt. Kemudian medan listrik berarti E-nya adalah 200 Newton per kolom. Tanya adalah Q-nya. Oke, berapa? Kalau kita tahu nih rumus V kan tadi kaki per R doang. Sedangkan E kan kaki ku retak-retak gitu ya. Kaki ku retak-retak. Berarti dapat kita tuliskan nih bahwa V itu sama dengan E dikali R. Coba deh kita buktikan, bener nggak? V sama dengan E kali R. Berarti V sama dengan kaki ya dibagi R kuadrat. Ini kalau kita ganti nih, kita coret nih. Berarti habis. Bener kan? V sama dengan kaki per R sama dengan dia. Tapi juga sama dengan dia. Oke, berarti kita gunakan hubungan V sama dengan I kali I kan? Bahasa Inggris. E dikali R, sorry. Berarti kita tulis dulu. V-nya kan 800. E-nya 200, R-nya kita cari dulu. Berarti R sama dengan 800 per 200 sama dengan 4. Kemudian kita cari, dia dapat R-nya 4, maka 4 meter ya. Maka kita tanya V-nya berapa, maka V pakai kaki per R. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya yang dicari, R-nya adalah 4. V-nya tadi berapa? V-nya adalah yang diketahui di soal 800. Berarti 800 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q per 4. Berarti ini aku turunin dulu deh. Pindah ke bawah. Nah, nah nih. Berarti kita pindah ruas ya. 800 kali 4 dibagi 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan Q. Maka Q sama dengan 800 kali 4. Bisa coret nggak nih? 800 kali 4 dibagi 9 kali 10,9. Nggak bisa ya? 3.200 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Maka Q-nya adalah 3,55 kali 10 pangkat min 7 kolom. Atau dibuletin jadi 3,5 kali 10 min 7 kolom. Jawabannya yang Depok. Oke. Lanjut nomor 12. Ini aku tulis dulu deh nomor 15. Nanti kita butuh space ya. Nomor 12. Oke. Nomor 12. Pada titik sudut ABC sebuah persegi ditempatkan muatan listrik identik masing-masing 6 nanocoulomb. Panjang sisi perseginya 9 cm. Besarnya potensial listrik pada titik tersebut adalah, nah ini kayaknya agak panjang deh. Kita pindahkan lagi dulu. Bentar ya. Ini turun lagi. Nah, kita gambarkan dulu pertama perseginya 9 cm. Ya, anggaplah ini persegi ya. Nah, ada ininya 6 nanocoulomb, 6 nanocoulomb, 6 nanocoulomb, dan 6 nanocoulomb. Semuanya positif. Kemudian dia 9 cm. Ini juga 9 cm. Besarnya potensial listrik pada titik D. Berarti ini kan ada titik A, B, ini C, ini D. Berarti sama ya kalau kita gambarkan ya. Berarti nanti ada VD itu ada karena VA ditambah VB ditambah VC. Pertama, kita tuliskan dulu berapakah muatan A, muatan B, muatan C. Berarti kan sama nih karena di soal sama ya, 6 nanocoulomb atau 6 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Nah, dia D-nya di sini nih. D-nya di sini. Berarti kita cari satu dulu. Berapakah RA? RAD berarti kan 9 cm. Atau 9 kali 10 min 2 meter. RB-nya, oh RB nanti dulu.
RC-nya berarti kan dari D ke C kan juga 9 cm sama dengan 9 kali 10 min 2. Nah, sekarang kamu lihat nih, dari D ke B. Jaraknya kan ini berarti ya. Pitagoras dari 9 sampai 9. Pasti dia jawabannya 9 akar 2. Coba deh kalau nggak percaya. Pokoknya 9 akar 2 gitu ya. Pakai Pitagoras. Berarti RB 9 akar 2 senti. Atau 9 akar 2 kali 10 min 2 meter. Oke, setelah didapatkan, berarti tinggal kita masukkan ke V. Karena kita tahu V D sama dengan V A tambah V B tambah V C. Berarti kan kaki A per R A, kaki, aduh, kaki B per R B, tambah kaki C per R C. R C. Nah, atau ini aku tuliskan begini berarti. Berarti K-nya kita keluarkan, tinggal Ki A per R A, Ki B per R B, tambah Ki C per R C. Masukkanlah 9 kali 10 pangkat 9. Ki A-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 9. Ki B-nya juga 6 kali 10 pangkat min 9. Ki C-nya juga 6 kali 10 pangkat min 9. Dibagi RA-nya. 9 kali 10 min 2. RB-nya 9 akar 2 10 min 2. RC-nya adalah 9 kali 10 min 2. Berarti, mari kita keluarkan dulu nih. Yang atas kan 6 kali 10 pangkat min 9 semua nih. Ini, sama ini. Berarti boleh dong dikeluarin jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 9. Terus 10 min 2-nya aku keluarin yang di bawah. Boleh kan? 10 min 2 yang ini kali 9. Berarti di dalam tinggal 1 ditambah 1/akar 2, ya kan? Ditambah 1. Atau berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 9 dibagi 9 kali 10 min 2. 2 ditambah 1/akar 2. Nah, ini memang harus matematikanya, harus bisa. Ini kita coret dulu sama-sama. 9 sama 9 habis. 10 pangkat 9 sama 10 pangkat min 9 habis. Berarti kan tinggal 600, ya kan? Atau 6 dibagi 10 min 2. Itu kan 10 min 2-nya naik ke atas jadi positif ya. Berarti 6 kali 10 pangkat 2 dikali 2 ditambah 1/akar 2. Kita selesaikan dulu ya di dalam sini nih. Caranya diapain, Kak? Dirasionalkan dulu. Kita pakai pulpen merah ya. Yang sini 2 plus 1/akar 2. Sama kan penyebutnya, berarti kan akar 2. Yang ini jadi 2/akar 2. Benar? Tambah 1/akar 2. Berarti nggak bisa kan? Nggak bisa jumlahin langsung. Sama-sama dikali akar 2 kali akar 2. Berarti ini 4 plus 1/2 sama dengan 5/2. Oke? Berarti di sini, bentar deh, ini yang salah nggak ya? Oh, aku tahu salahnya di mana. Ini kan aku kali, nah ini nih, this is the mistake-nya ya. 2/akar 2 kali akar 2 kan 4. Tapi lupa nih, 1 kali akar 2, ya akar 2. Berarti di sini jadi 2 plus akar 2. Begitu. Berarti jawabannya yang mana tuh? Bentar. Ini kan nggak itu lagi nih. Per 2 lagi. Oke, berarti di sini 6 kali 10 pangkat 2 dikali 2 plus akar 2/2. Berarti ini kalau kita buka kurungnya nih, kan jadinya ini coret ya nih. Dia sama dia. 6 kali 10 pangkat 2 kan 600 dibagi 2
Terus ini di dalamnya, kok ini jadi dua sih? Jadi empat. Empat, sorry. Empat. Nah, empat plus akar dua. Berarti jawabannya 304 akar dua. Jawabannya yang, yang ini. Oke, jawabannya yang D. Sekarang nomor 13. Bentar, kita turunin lagi ya. Nomor 13. Nah, nomor 13 itu pertama yang diketahui adalah key-nya. Key-nya 10 kolom. Kemudian potensial satunya minus 10 volt. Potensial duanya 80 volt. Ditanya adalah usaha atau W. Jadi usaha ini dia bisa kayak di kelas 10 kan usaha tuh bisa perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Di sini kita punya energi potensial listrik. EP itu sama dengan Q dikali V. Itu ya. Berarti kalau misalnya usaha itu delta EP, berarti kita tuliskan Q V2 min V1. Ini rumusnya. Berarti kita masukkan W sama dengan Q-nya berapa? Q-nya 10, V2-nya 80, min, min 10. Jangan salah, 10 dikali 80 tambah 10. Sama dengan 10 kali 90, yaitu 900 Joule. Jawabannya yang E. Begitu. Kemudian nomor 14. Nomor 14 itu, kita baca dulu. Berada dalam medan listrik homogen. Berarti E-nya adalah 10 pangkat min 5 Newton per kolom. Masa elektron Me-nya 9,1 10 min 31 kilogram. Habis itu Ki-nya elektron adalah min 1,6 10 min 19 kolom. Dan ini adalah percepatannya atau A-nya berapa. Ini gunakan hukum Newton lagi yang kedua. Sigma F sama dengan M kali A. F-nya apa? F-nya adalah Q kali E. Sama dengan M kali A. Q-nya berapa? 1,6, 10 min 19, E-nya 10 min 5. Masanya berapa? Masanya 9,1, 10 min 31 dikali A-nya yang kita cari. Maka A sama dengan 1,6 kali 10 min 19 dikali 10 min 5 dibagi 9,1 kali 10 min 31. A-nya sama dengan, setelah aku hitung, berapa ini? 1,75 kali 10 pangkat 6 meter per second kuadrat. Jawabannya yang cicak. Selanjutnya nomor 15. Nomor 15 itu, terus dulu diketahui, ada massa elektron 9,1 10 min 31 kilo. Kemudian muatan elektronnya 1,6 10 min 19 kolom. Negatif ya. Kemudian jaraknya 2 cm. Berarti S-nya 2 cm. Teruskanlah S-nya 2 cm atau 2 kali 10 min 2 meter. Kemudian jika kecepatan awal elektron berarti V 0-nya 0 dan beda potensial antara anoda dan katoda berarti delta V, V ya ini V kecil ya, ada liuknya nih. Kalau V besar potensial, V kecil ini kecepatan. Delta V-nya adalah 200 volt. Yang ditanya adalah berapakah V ketika sampai atau VT-nya berapa. Di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi deh, terus ya. Energi mekanik itu akan selalu sama. EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik ini isinya apa? Ada energi potensial 1 tambah energi kinetik 1. Ingat kelas 10. Energi potensial 2 ditambah EK 2. Terus kita lihat, berarti boleh nih kita kumpulkan EK1 dengan EK2. Berarti EK1 min EK2 sama dengan EP2 min EP1. Atau EK1 min EK2 sama dengan delta E2.
gitu. Terus kita masukkan EK kan setengah MV kuadrat. Berarti ini V1. Ini setengah MV atau MV0 ya. EK kinetik awal. Awal saya bilang nol. Kalau yang em, keadaan dua, saya tuliskan dalam, kita tuliskan dalam EKT. Berarti gitu. Ini EK nol, ini EK nol, EK nol. EPT plus EKT, EPT plus sorry, min EPT, min EP0 gini ya. Berarti ini VT kuadrat sama dengan delta EP. Nah, perubahan tadi, perubahan energi potensial itu kan sama dengan usahanya. Dengan energi potensial tadi apa? Q dikali delta V. Berarti di sini kita tuliskan di setengah MV0 kuadrat. V0-nya berapa? 0. Berarti ini 0 min setengah M VT kuadrat sama dengan Q delta V. Berarti kita cari VT-nya nih. VT kuadrat sama dengan 2 dikali Q kali delta V dibagi dengan M. Gitu ya. Oh iya, jangan lupa ada minusnya. Ini kan minus nih, minus 2. Begini berarti. Berarti VT kuadrat sama dengan minus 2Q delta V. Ini delta ya, bukan 4. Nanti rancu lagi. Delta V per M atau VT sama dengan akar min 2Q delta V per M. Kita masukkan berarti VT minus 2 dikali berapa nih? Kali Q-nya minus 1,6 ya. Minus 1,6, 10 min 19. Delta V-nya 200. Masanya adalah 9,1, 10 min 31. Itu VT-nya ketemu. Udah aku hitung 8,4, 10 pangkat 6 meter per second. Jawabannya yang Bogor. Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan nomor 16. Sebuah elektron melaju di dalam tabung pesawat TV yang bertegangan 500 volt. Besarnya momentum elektron tersebut saat membentuk kaca TV adalah berapa? Oke, kita tulis nih yang diketahui pertama. V sama dengan 500 volt. Kemudian ada massa elektron 9,110 min 31 kilogram. Kemudian Q-E atau muatannya elektron min 1,6 10 min 19 kolom. Ini adalah momentumnya P. Oke, ingat lagi kelas 10 P momentum sama dengan massa kali kecepatan. Berarti kalian cari dulu nih. Cari dulu V-nya, kan nggak ada kan? V kecil ya maksudnya. Alias kecepatannya berapa? Kecepatan. Karena untuk cari momentum harus ada massa dan kecepatan. Massanya ada nih, kecepatannya nggak ada gitu ya. Kayak dulu kecepatan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik lagi. Berarti di sini EK sama dengan EP karena cuma satu adaannya. Berarti setengah MV kuadrat sama dengan energi potensial listrik Q dikali V. Berarti nanti V-nya V kuadrat sama dengan Q kali V kali 2 dibagi M. Atau V sama dengan akar 2 Q V per M. V besar ya, yang ini V kecil. Berarti kecepatan sama dengan akar 2 kali 1,6 kali 10 min 19. Voltnya 500, masanya 9,110 pangkat min 31. Itu aku hitung dapat kecepatannya 1,32 kali 10 pangkat 9. Nah, cari momentum. Berarti momentum sama dengan massa
kali kecepatan. Berarti 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 1,32 10 pangkat 9 sama dengan 1,23 10 pangkat min 23. Satuannya apa? Kilogram meter per second. Kilogram meter per second. Ya, tuh. Atau kalau dibulatkan jawabannya yang ayam. Kilogram meter per second sama ya dengan Newton second. Oke. Terus nomor 17. Lihat dulu, nomor 17. Itu sebuah kapasitor keping sejajar. Luas tiap kepingnya 10 pangkat 3 cm kuadrat. Berarti luasnya A 10 pangkat 3 cm kuadrat. Terpisah, berarti D-nya 0,5 cm. Beda potensial V besarnya 2000 volt. Kemudian disisipi bahan dielektrik sebesar K sama dengan 3. Terus permitivitasnya adalah 8,85 10 min 12 C kuadrat per nm kuadrat. Tanya adalah besar muatannya atau Q-nya berapa? Pada kapasitor keping sejajar itu berlaku persamaan C sama dengan K epsilon 0 A per D. C-nya adalah kapasitansi kapasitor, kapasitansi yang dalam Farad itu ya. K-nya adalah konstanta bahannya, ininya permitivitas, A-nya adalah luas, D-nya adalah jarak antar keping. Nah, berarti ingat hubungan Ki-Cet. Ki sama dengan C kali V. Atau Ki-nya boleh deh kutip pakai huruf kecil nih Ki-nya ya. Ki-Cet. Ki-nya adalah muatan, C-nya kapasitansi, V-nya adalah beda potensial. Berarti dapat juga tuliskan nih rumusnya. Berarti em, I per V, C-nya kita ubah nih ya. Kan jadi C sama dengan Q per V. Ini kita ubah ke sini. Q per V sama dengan K epsilon 0 A per D. Hmm. Ini masih dalam senti. Kita ubah dulu. Berarti 5 kali 10 min 3 meter. Oke, kita masukkan. I-nya yang ditanya berarti Q sama dengan K epsilon 0 kali A per D dikali V. Atau Q sama dengan K-nya 3, epsilon 0-nya 8,85 10 min 12. A-nya adalah 5 10 min 3 dibagi D-nya tadi berapa? Sorry, A-nya 10 pangkat 3 ya. Kebalik. A-nya 10 pangkat 3. Oh, sentimeter kuadrat. Berarti ubah dulu jadi meter kuadrat. Atau naik berapa? Naik 2 kan? Tapi karena kuadrat jadi dibagi 4. Ini nih, kutusin nih 10 pangkat min 3, 10 min 4. Dibagi D-nya 5 kali 10 pangkat min 3. Nih, coba kalian hitung lagi ya. Takutnya kakak salah hitung nih. 8,85 bagi 5 itu tadi 1,77. Ya bukan? Coba deh kita hitung lagi. Wait a minute. Belum kita kalikan dengan V. Nih, dikali lagi. Ya, agak cukup ini ya. Kali lagi sama 400. Coba aku pindah dulu deh. Eh, nah ini dah. Berarti dikali lagi 400. Nah, ini 1,77 kali 3. Coba kita hitung dulu ya. Apaan sih? Ini 2000, kenapa 400? Sorry, sorry. Ini 2000. Nah, makanya aku hitung lagi kok beda. Jawabannya berarti, ya berarti 1062 kali 10 pangkat berapa nih?
Min 3 sama min 3-nya habis. Ya kan? Oh, 10 min 4. Coba ada yang salah nggak? 10 pangkat 3. 10 pangkat min 4. Oh bener. 10 pangkat min 16 ya? Bentar. Ah, udah yang salah. Kan nggak teliti lagi nih. Fee-nya apa tadi? Fee-nya 2.000. Aku tulis 200. Di sini nih. Terus kita hitung. Coba deh hapus dulu ya. Ini. Kita hapus dulu. Bentar, kita hitung ulang. Tuh 77 sama 5 habis nih. 8,85 dan 77. Kali 3. 1,77 kali 3 dikali 2.000. 10, 6, 20. Dikali 10 min 12. 10 min. Ini, nah. Ini 10 pangkat 3. Aku nulisnya 10 pangkat min 3. Ini nggak ada minnya ya. Nah, ini teh nggak ada. Nah, gitu. Kali 10 min 4 dibagi 10 min 3. Nah, nggak bisa coret begitu berarti ya. Salah, salah. Berarti 10, 6, 20 kali 10 min 16 dikali 10 pangkat 6. Atau 10, 6, 20 kali 10 pangkat min 10. Kita tulis jadi gini nih. Hmm, kan dia pilihannya dalam mikrokolom. Sedangkan mikro kan 10 pangkat min 6. Berarti ini 10 min 6. Berarti kan harus maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti 1,06 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 1,06 mikrokolom. Jawabannya yang A, alhamdulillah. Oke, nomor 18. Kita lanjutkan. Nomor 18 itu pernyataan. Kapasitor C1 dan C2 dipasang paralel masing-masing punya kapasitas 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad. C1 2, C2-nya 4. Jika tegangan ujung-ujung kapasitor, berarti kalau digambarkan dia paralel ya. Ini nih. Nah, tegangannya adalah 12 volt. Ingat kalau paralel, yang sama adalah V-nya. V total sama dengan V1 sama dengan V2. Sedangkan Q-nya atau muatannya adalah penjumlahan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti di sini 12 volt ini adalah V total. Kita buktikan dulu nomor satu, kapasitas pengganti kedua kapasitor. Kalau seri, C total sama dengan C1 plus C2. Berarti C total sama dengan C1 plus C2. Langsung dijumlah. 4 tambah 2 mikrofarad atau 6 mikrofarad. Nomor satu benar. Tuh, nomor dua, muatan listrik C2 berarti Q2 adalah 48 mikro mikrokolom. Nah, Ki tadi pakai hubungan Ki-cep. Berarti Ki sama dengan Ki sama dengan C dikali V. Berarti di sini Q2 sama dengan C2 dikali V2. Q2, C2-nya berapa? 4 mikrofarad jadiin farad 10 min 6. V2-nya berapa? Ternyata pada paralel V total sama dengan V1 sama dengan V2. Berarti V2-nya sama dengan V total 12. Berarti 48 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 48 mikrokolom. Berarti nomor 2 betul. Sekarang nomor 3. Nomor 3, energi yang tersimpan di C1 adalah 1,44. W1 itu rumusnya adalah setengah CV kuadrat. Kalau W1 berarti C1 V1 kuadrat. W1 setengah, C-nya berapa? C1 adalah 2 mikrofarad
Atau 2 kali 10 min 6. Potensialnya V1 tadi kan sama dengan V total. Berarti 12 kuadrat. Atau 144 ya. 144 bagi 2 itu 72. Atau ini deh. Kenapa susah-susah? 2 sama 2-nya. Berarti 144 10 min 6. Atau 1,44 10 min 4 Joule. Nomor 3 benar juga. Sekarang nomor 4. W2 sama dengan setengah C2 V2 kuadrat. Berarti W2 sama dengan setengah C2-nya tadi berapa? 4 kali 10 min 6. V2-nya juga sama, 12 kuadrat. Coret 2. Yang ini 144 kali 2. 288 10 min 6. Atau 2,88 10 min 4 Joule. Nomor 4-nya salah. Oke? Berarti yang benar 1, 2, dan 3. Terus nomor 19. 3 buah kapasitor masing-masing kapasitasnya 9F, berarti C1 9 farad, C2-nya 6 farad, C3-nya 3 farad, dihubungkan seri. Kalau seri berarti gambarnya gini nih. Nah, nah beginilah ya. Ini C1, C2, C3. Pada seri, C totalnya itu pakai 1/C1, 1/C2, 1/C3, dan seterusnya. Jangan lupa nanti dibalik kayak di rangkaian listrik yang bab 1 gitu. Terus yang sama adalah Q-nya. Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 dan seterusnya. V total itu penjumlahan V1 tambah V2 tambah seterusnya. Oke, kita buat lagi soalnya diketahui sumber tegangannya. Nih, kedua ujung dari gabungan kapasitor tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan. Berarti V totalnya adalah 220 volt. Dia nanya adalah V pada 3F, berarti V3-nya berapa? Berarti kalau kayak gitu, kalian cari dulu C total. Nah, pada seri kan 1/CT, 1/C1, 1/C2, 1/C3. Berarti 1/9, 1/6, 1/3. Sama kan penyebutnya 18. 2, 3, 6, ya kan? Berarti 11/18. Nah, ini jawaban akhirnya belum? Bukan. Karena masih 1/CT. Berarti CT sama dengan 18/11 farad. Udah nggak usah didesimalin. Kenapa? Karena nanti bisa dicoret nih. Kita kan tahu tadi C totalnya 18/11. Pakai Ki cep. Ki sama dengan C kali V. Berarti ini Ki total, C total, V total. Oke? Berarti Ki totalnya sama dengan C totalnya 18/11. V totalnya berapa? 220. Kita coret 20. Q total sama dengan 360 kolom. Ini bukan jawabannya, belum. Yang tanya adalah V3. Pakai kan kicep tadi. Berarti kan Q3 sama dengan C3 kali V3. Q3 karena dia seri sama dengan Q total, yaitu 360. C3-nya tadi berapa? C3-nya 3, V3-nya yang dicari. Berarti V3 sama dengan 360 bagi 3, 120 volt. Jawabannya yang Depok. Terus nomor 20. Nomor 20 itu ada kapasitor kapasitansi C1-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 farad. Kemudian V1-nya 200 volt. Kemudian C2-nya 4 kali 10 pangkat min 5 farad. Kemudian Q2-nya sama dengan 0. Disusun paralel. Nah, berarti kan kita tahu Q total pada paralel Q1 tambah Q2. Berarti pakai kicep. Berarti tadi Q total sama dengan C1 V1 tambah Q2-nya 0. Q total sama dengan
C satunya 2 kali 10 pangkat min 5. V satunya 200. Berarti Q total sama dengan berapa ini? 4 kali 10 pangkat min 3 kolom. Dapat itu cari kapasitansi totalnya. Berarti C1 tambah C2. C1-nya 2 kali 10 min 5 ditambah 4 10 min 5 sama dengan 6 10 min 5 farad. Terus ditanya berapa energinya. Berarti W sama dengan setengah. Kan tadi C V kuadrat. Itu boleh juga rumusnya W sama dengan setengah Q total kuadrat per C total. Berarti setengah Q totalnya berapa? 4 kali 10 min 3. C totalnya adalah 6 kali 10 min 5. Coret sama dia. Jadi 2. Ini coret jadi 3. 1/3 itu 0,13. 0,13 ya kan? Kali 10 pangkat. Berapa ini? 10 min 3 sama 10 min. Ini 10 min berapa sih? 4 kali 10 min 3. Oh, kuadrat. Sorry, sorry. Bentar, bentar. Ada yang salah, bro. Kuadratnya belum kita. Berarti ulang lagi ya. Setengah Q-nya 4 10 min 3 kuadrat dibagi CT, C total atau C paralelnya. 6 kali 10 min 5. Oke, coba setengah dikali 16 kali 10 min 6 dibagi 6 10 min 5. Ini sama ini 8. 8 bagi 6 4 per 3. 10 pangkat min 1 atau 0,13 Joule. Jawabannya yang Bogor. Wassalamualaikum. Azim. Oke, begitulah pembahasannya soal dari nomor 11 sampai 20. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.